Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Oke, baik. Nanti kita lihat ya hari ini pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu yang mendengarkan ini? Ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Apa pesan semesta kepadamu ya? Berikan energimu ya. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Kepada kalian yang terpilih mendengarkan ini, apa yang ingin semesta sampaikan? Oke, kita lihat di kartu pertama di sini ada King of Pentacles. Maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Five of Pentacles. Ada Nine of Pentacles. Wah. Nine of Swords. Eight of Cups. Ten of Wands. Ada The Chariot. Dan Temperance. Oke. Jadi yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk bisa lebih positif saja. Jalani kehidupan, kamu terlalu banyak ngeluh. Ya, kalau kamu semakin ngeluh, semakin stres aja dirimu. Ingat, semesta kasih kamu ujian atau cobaan atau halangan, hambatan, rintangan itu untuk dirimu sendiri, untuk kebaikanmu, dimana untuk pendewasaan dirimu dan pengalaman dirimu. Ya, kalau kita nggak pernah jatuh, kita nggak tahu rasanya sakit tuh kayak gimana, dan kita pasti tidak berhati-hati. Setidaknya dengan kita jatuh, kita tahu rasa sakit, kita tahu untuk bisa lebih waspada dan melindungi diri kita. Bener kan? Ada pengalaman di situ. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kamu atau jauh. No, Tuhan sayang. Dimana kamu dikasih kecerdasan. Ya, untuk apa? Untuk hidupmu. Dimana ya itu ada halangan, hambatan, rintangan yang harus kamu lewati, harus kamu lalui. Jadi bukan hanya seolah-olah kamu tuh Tuhan udah jauh dari saya, Tuhan tidak sayang saya. Tuhan marah loh. Tuhan tuh baik sama kamu. Ada pula yang saya lihat di sini tekanan hidupnya tinggi. Semesta kasih. Kenapa? Karena kamu pikir terus. Kamu pikir terus, semesta kasih. Kenapa? Karena kamu yang minta. Pikiranmu itu adalah doamu. Tapi ujung-ujungnya ngambek sama Tuhan. Kenapa hidup saya begini Tuhan? Kenapa? Kamu sedih terus. Semesta kasih kesedihan terus. Karena apa? Kamu kan berpikir sedih. Jadi kamu sedih terus. Semesta kasih kesedihan. Kenapa? Kamu yang minta, itu doamu. Makanya semesta mau sampaikan, jangan sampai salah ucap, jangan sampai salah berpikir, jangan sampai salah doa. Diskomunikasi nanti kamu dengan Tuhan. Ya,
Tuhan dan alam semesta ini memberikan apa yang kita inginkan, di mana yang ada dalam pikiranmu, dalam hatimu. Jadi berpikir positif, hatimu juga harus bersih. Kehidupan kita tuh kadang-kadang penuh drama. Mungkin di sini saya kasih wejangan nih ya, pesan semesta soalnya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang hanya mau baca tarot ya. Hari ini kalau kamu mau baca tarot doang, nanti di episode berikutnya. Di sini pesan semesta untukmu saat ini, dimana untuk bisa memberikan pencerahan kepada kamu. Jadi saya bukan hanya baca tarot percintaan, keuangan, karir, tetapi untuk bisa lebih memberikan edukasi kepada dirimu tentang arti kehidupan, supaya kamu bisa lebih tercerahkan. Dan di sini pesan semesta kepada kamu untuk bisa lebih up, bisa lebih berpikir positif, supaya doa-doa kamu itu positif dan semesta memberikan kehidupan yang kamu impikan. Tuhan, saya ingin kaya, ya pikirkan uang. Jangan hanya pikir aduh hutang, besok bayar hutang, besok ditagih hutang, ujung-ujungnya kamu banyak hutang, nggak selesai hutang kamu, gali lubang tutup lubang. Kenapa? Karena kamu pikirkan hutang mulu. Kalau nggak mau pikir hutang ya jangan berhutang. Saya ingin kaya, ya sudah, pikirkan gaya hidup orang kaya tuh kayak gimana, kayak lebay, tetapi itu doamu, suatu saat nanti kamu akan kaya seperti impianmu. Terkadang kita tuh hanya berpikir itu yang dari negatifnya, jadi negatif itu yang datang kepada kita. Kenapa kita tidak berpikir positif? Ya sama kan, kita ketakutan, kita takut setan ya. Kenapa kamu harus berpikir takut setan? Kenapa kamu tidak berpikir bahwa ada malaikat gitu, sama-sama roh kok ya, sama-sama makhluk tak kasat mata, tapi kan orientasinya kan setan mulu, yang negatif mulu. Tapi malaikat kamu abaikan, padahal malaikat melindungi kamu. Ini contoh kalau kamu ada dalam rasa ketakutan, iya kan? Karena apa? Terpengaruh dengan film horor lah, cerita mistik lah, tahyul lah. Sedangkan yang baik-baiknya kamu tidak lihat, seolah-olah itu kayak kain putih gitu ya, setitik noda itu kamu perhatikan aja nodanya. Kamu gak melihat dari sisi putih kain yang besar itu, kamu hanya fokus pada satu titik di kain itu yang kotor. Bagaimana hidupmu bisa tercerahkan? Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih positif untuk dirimu. Kamu kalau hidupmu sekarang kondisinya lagi tidak baik, berarti ada yang salah pada hatimu dan pikiranmu. Sekarang harus berbenah. Itu yang kadang-kadang kita tuh cuman hanya mau meminta-minta tapi gak mau memperbaiki diri gitu. Iya kan? Jadi jangan pernah ngeluh. Kalau ngeluh, semesta memberikan apa yang kamu mau itu. Tuhan, kenapa hidup saya begini ya? Kenapa hidup penuh cobaan ya? Oh, berarti kamu mau cobaan. Oke, saya kasih cobaan terus gitu. Kenapa tidak bilang terima kasih Tuhan, hidupku selalu bahagia, penuh dengan kelimpahan. Terima kasih, saya diberikan kesehatan. Ya, cinta kasih. Jadi kita punya pola hidup itu kadang-kadang dari kita untuk kita gitu. Kamu minta yang ini, semesta kasih. Kamu minta yang itu, semesta kasih. Semesta maha kaya. Tapi kenapa kamu merasa miskin gitu? Ya. Kalau dirimu merasa miskin, berarti kamu itu belum mengenal siapa Tuhanmu, belum mengenal siapa dirimu. Kenalilah dulu dirimu. Ya, niscaya kamu bisa mengenal Tuhanmu. Kalau kita bilang beriman, ya saya religi. Orang religi dengan ngaku religi itu beda. Ya, banyak orang-orang di dunia ini tahu ngakunya religi, tapi dia tidak religi. Ya, agama itu hanya sebagai oke, saya pergi ibadah, saya casing doang, tapi hatinya itu dia belum mengenal Tuhannya itu siapa. Ya. Ini tidak semua, tetapi kebanyakan. Dan salah satunya mungkin kamu yang mendengarkan. Kalau kamu tahu Tuhanmu kaya, kenapa kamu merasa miskin? Kalau kamu tahu bahwa Tuhan memberikan keselamatan, ya, perlindungan, kenapa kamu harus takut, cemas? Ya. Jadi seperti gitu. Banyak kepalsuan drama di dunia ini. Kamu gak usah bikin-bikin drama. Semesta itu gak suka drama. Kalau kamu bisa menipu manusia, tapi kamu tidak bisa menipu Tuhanmu. Jadi kalau hidupmu tidak baik-baik saja, berarti ada sesuatu yang salah. Perbaikilah itu.
Terkadang kita hanya meminta, ya, tidak pernah berterima kasih. Kita lupa berterima kasih, lupa bersyukur. Padahal itu kata kunci yang utama. Dimana kalau kamu mau dibukakan pintu, ya kuncinya mana dulu gitu. Ya kuncinya ngeluh, oh bukan. Ya, surga itu tempat kebahagiaan. Jadi kamu harus mempunyai kunci kebahagiaan, bukan kunci ngeluh. Kalau kunci ngeluh berarti kamu di tempat lain, di bawah sana, di neraka. Ya, neraka itu kan panas, gelisah, rasa kurang. Ya, kalau kamu dikunci surga berarti walaupun mungkin kamu hidupnya biasa-biasa saja, tapi kamu bahagia. Apalagi kalau kamu punya penuh dengan harta, kebahagiaan, kelimpahan. Nah, itu tempatmu di situ. Karena kunci sesuai dengan tempat kita. Rumah itu ya sama ya. Contohnya kalau kamu di BTN atau apa ya namanya, ya pokoknya properti lah. Bentuknya sama, rumahnya sama, ukurannya sama, bentuk pintunya sama, model handle kunci buka pintunya itu sama gitu. Tapi kuncinya tuh beda. Nah, sama. Tempatmu di mana? Nanti kamu cari rumahmu, nomor rumahmu di mana. Nah, itu tempatmu di situ sesuai kuncimu. Itu secara contoh ya. Jadi semesta itu akan memberikan kamu sesuai dengan apa yang kamu mau. Nah, kuncinya ini kan dari dirimu, dari pikiranmu, dari hatimu. Makanya biasa orang bilang yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Kenapa? Karena pola pikir orang kaya dengan pola pikir orang miskin itu berbeda. Yang miskin ngeluh, ini kebanyakan ya. Dia tidak berpikir, dia tidak belajar dari pengalaman hidup. Yang kaya semakin kaya, kenapa? Karena dia mensyukuri, aktif, produktif, ngeluhnya sedikit. Jadi kadang-kadang ada yang berpikir bahwa wah, hidup saya ini tidak adil Tuhan. Ngeluh aja. Padahal sebenarnya ya semesta akan memberikan sesuai dengan apa yang kamu mau. Kamu mengeluh berarti tempatmu ya bukan di tempat bahagia. Berarti saya kasih kamu yang negatif terus supaya kamu semakin ngeluh. Gitu. Itu kata kunci sebenarnya. Bicara tentang spiritual ya seperti gitu. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan dengan hidupmu, karena hidupmu adalah ciptaanmu sendiri dari pikiran dan hatimu. Ya, semesta hanya memberi. Tuhan itu maha kaya, maha pengasih, maha pemberi. Kamu minta apa dia akan berikan. Jadi hati-hati berucap, hati-hati berpikir, apalagi bertindak, ada karma. Nah itu ya, jadi kalau kamu hidup positif ya, hidupmu lebih sehat, ya, lebih banyak relasi positif, orang-orang hebat, orang-orang yang nyaman bersamamu. Kamu awet muda, serius. Bukan saya bicara omong kosong, tapi beda dengan orang yang punya keluhan itu sakitnya tambah sakit. Sedangkan orang yang udah tua tapi menikmati hidup walaupun mungkin tidak punya apa-apa, ya, hidupnya happy, nyaman. Bener kan? Orang tua-tua dulu dengan orang yang sekarang ini dengan penuh banyak cicilan apa segala macam, orang cepat sakit-sakitan karena pikiran cicilan. Dibandingkan dulu yang nggak punya apa-apa, cuman makan ubi doang, apa, hidupnya sehat, umurnya di atas 70, ya kan? Tapi sekarang ya 40 ke atas atau 50 udah bonus itu. Karena apa? Semakin banyak tekanan. Nah ini, jangan tertekan. Kalau kamu merasa tertekan ya semesta akan memberikan tekanan-tekanan lainnya masuk dalam hidupmu. Harus bahagia. Kayaknya kalau kita punya hutang kan tertekan, ya itu kan resiko. Makanya kalau nggak mau punya hutang, nggak punya tekanan dalam hutang, ya jangan berhutang. Ganti amanah, bilang gitu aja. Jangan bilang hutang. Hutang kan nanti pikiran kamu stres lagi. Cari kata-kata yang bisa membuat hati kamu tuh lebih nyaman, supaya kamu tidak tekanan, ya, supaya tidak ada tekanan dalam dirimu. Dan jangan berhutang lagi kalau udah lunas. Hidup di dunia ini tuh kan cuma dua, tidur enak, makan enak gitu. Kalau kamu makan rasa enak, berarti ya dalam artian tubuhmu merespon bahwa oh ini makanan enak nih. Ada kan orang makanan enak tapi rasanya hambar terus, berarti kan ada sesuatu yang nggak nyaman. Begitupun dengan tidur nyenyak,
berarti hidupmu tenang. Tapi kalau tidur nggak nyenyak, ada yang tidur tapi kok kayak badanku pegel-pegel ya, kayak seolah serasa nggak tidur ya, berarti kamu ada pikiran di mana pikiran bawah sadarmu itu terus bekerja, tidak istirahat, tidak nyaman, karena kamu memikirkan yang akan terjadi besok. Jadi hidup di dunia itu makan enak, tidur nyenyak, itu aja. Kalau kamu merasa makanan biasa aja, nggak ada lauk-lauk yang istimewa tapi enak, nikmat, nah hidupmu itu bahagia gitu ya. Jadi pesan semesta untukmu saat ini, tetaplah positif ya. Kamu yang menciptakan nasibmu dari pikiranmu, jadi selalu berpikir positif, lebih berbahagia, dan ya kalau bisa lebih dekat dengan Tuhan ya, bukan kalau bisa, harus gitu ya. Dan kalau bisa hindari orang-orang toksik, karena itu virus, secara tidak langsung bisa mematikanmu dari fisik dan mental. Ini bicara tekanan, karena kebanyakan kita merasa bahwa itu sahabat kita, padahal sebenarnya racun. Karena orang-orang toksik ini kan setidaknya kayak macam virus sebenarnya, cuman kita nggak sadar. Nah ini kita harus bisa lebih dekat dengan Tuhan, tetapi membatasi pertemanan. Kita harus pilih orang-orang yang sevibrasi dengan kita. Kita tidak usah terlalu banyak teman. Ngapain banyak teman tapi merepotkan atau membuat susah. Sedikit teman tetapi betul-betul teman yang tulus gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate ya. Semoga ke depan hidupmu jauh lebih berbahagia. Ingat, yang bisa menciptakan keadaanmu atau takdirmu adalah dirimu sendiri dari keputusanmu saat ini. Jadi membuat keputusanmu yang terbaik, dan bijaksana. Oke, itu ya yang bisa saya readingkan. Maaf berisik ya, hujan. Kita akhiri saja ya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.